Saya kira itu beberapa hal, dan oleh karena itu kesimpulan saya sebenarnya untuk konteks politik pemberantasan korupsi hari ini, ya penanganan kasus novel yang sebenarnya begitu sangat tidak proper, tidak profesional, kemudian juga ada banyak hal yang dipertanyakan oleh publik, bukan hanya oleh para ahli. Masyarakat dengan intuisinya sendiri sudah bisa menilai bagaimana sebenarnya proses hukum itu sangat janggal, seakan-akan dipaksakan harus ada tersangka supaya dianggap selesai kasusnya, padahal seperti yang tadi dibilang Mbak Aswin, ini adalah satu upaya untuk memberikan impunitas terhadap pelaku sebenarnya. Nah, oleh karena itu penanganan kasus Novel Baswedan sedikit banyak menjelaskan sikap dan posisi pemerintah dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Yang sudah kita lihat sebelumnya ketika ada kebijakan revisi Undang-Undang KPK dan kemudian seleksi pimpinan KPK. Nah, yang kedua saya kira kalau kita bicara soal konteks reformasi sektor hukum, kita melihat ada situasi yang sangat stagnan dan ini membahayakan. Apalagi kemudian seakan-akan tidak ada aturan main yang jelas ketika ya para perwira di lingkungan aparat penegak hukum, institusi penegak hukum, itu bisa merangkap jabatan di tempat-tempat lain, di badan-badan publik. Yang itu tidak terjadi sebelumnya dengan sangat mudah. Dan hari ini karpet merah digelar untuk mereka. Pertanyaannya, apakah kita sedang menuju upaya untuk menegakkan rule of law di Indonesia, atau sebenarnya justru ya memperkuat satu institusi hukum yang sebenarnya secara kelembagaan bermasalah karena tidak pernah disentuh secara serius dari aspek reformasinya. Nah, yang kemudian terjadi karena upaya-upaya dan reformasi hukum itu tidak berjalan secara efektif, kita melihat adanya kooptasi badan-badan otoritas resmi ya oleh segelintir elit sebenarnya untuk melindungi mereka dari jerat hukum. Mereka lah yang kemudian sebenarnya memberikan pengaruh yang kuat, ya. Kalau bahasanya Mas Doni, itu adalah kekuasaan partikelir gitu ya. Akan tetapi saya menggunakan bahasa kekuasaan informal, meskipun mereka sendiri sebenarnya beberapanya memiliki jabatan resmi. Akan tetapi kenapa disebut kekuasaan informal? Karena perintah-perintah mereka itu memang menggunakan jalur-jalur informal, tidak menggunakan mekanisme prosedur SOP yang ada di dalam institusi itu. Dan itu yang terjadi hari ini. Dalam bahasa Mbak Aswin tadi, ya itu adalah satu bentuk dari kejahatan terorganisir. Dalam bahasa saya, ini adalah sebuah fakta bahwa kekuasaan informal hari ini melampaui kekuasaan formal, yang ini menandakan memburuknya kualitas institusi publik di Indonesia. Nah, bahaya sekali kalau kemudian tidak ada upaya untuk menghentikan atau mengingatkan. Dan oleh karena itu, kita dari masyarakat sipil juga berharap agar partai kritis juga dengan fenomena ini, termasuk teman-teman PKS, supaya menyuarakan ya fenomena ini sebagai fenomena yang tidak menguntungkan bagi semua orang, termasuk bagi PKS sendiri sebenarnya sebagai partai. Nah, oleh karena itu saya kira karena keroposnya institusi publik, terutama di sektor hukum, ya yang bisa dilihat dari ajaibnya, ya tuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap Mas Novel itu, sementara pada saat yang sama ada seakan-akan pembiaran ya. Meskipun pelakunya taruhlah kemudian diproses secara hukum, tapi karena ini menyiratkan strategi impunitas, sebenarnya ini akan menciptakan apa yang disebut sebagai bukti sosial, di mana kemudian orang akan melihat, oh pelakunya sebenarnya tidak apa-apa, fine-fine saja gitu ya, bisa melakukan lagi di kemudian hari, dan itu akan memicu berulangnya kasus yang sama, yang mungkin akan menyerang atau menimpa orang lain di luar Mas Novel. Mas Novel selalu dianggap sebagai simbol perlawanan karena memang ya salah satu ya personil terbaik di KPK ya Mas Novel. Saya tidak ingin mengunderestimate yang lain, akan tetapi sepak terjangnya akan begitu sangat terlihat
Apalagi terakhir ketika kasus Nur Hadi yang DPO cukup lama di KPK, tapi kemudian ketika ditugaskan Mas Novel dan timnya untuk mencari, itu nggak lama ditangkap, bisa gitu ya. Itu artinya ini bukan soal kesulitan teknis, ini ada hal-hal non teknis yang sebenarnya mempengaruhi keputusan-keputusan dalam penegakan hukum kasus korupsi hari ini di KPK, yang itu kemudian diterobos ya sedikit oleh Mas Novel dan teman-temannya atas perintah, ya, atas perintah pimpinan KPK. Nah, kalau ada yang kemudian menarasikan ini adalah manuver-manuver politik di dalam KPK oleh Mas Novel dan timnya, saya kira itu juga adalah satu hal yang tadi sudah disoroti oleh Mbak Asvin sebagai upaya untuk mendelegitimasi upaya-upaya yang sebenarnya sudah sesuai dengan track-nya. Nah, oleh karena itu saya kira akibat dari ini akan sangat serius ya. Bukti sosial akan tercipta dalam kasus Mas Novel ini. Bayangkan orang yang bertugas di lembaga penegak hukum di KPK itu bisa dicederai sedemikian rupa. Akibatnya sangat serius karena hari ini Mas Novel mata satunya sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Dan yang satunya juga sebenarnya tidak 100% bisa digunakan. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang akan seumur hidup ya diterima oleh Mas Novel. Meskipun kita juga sangat begitu hormat dengan Mas Novel karena kemudian Mas Novel bisa menerima itu dengan begitu sangat lapang dada begitu ya. Yang digugat oleh Mas Novel adalah soal keadilannya yang tidak muncul di dalam proses penegakan hukumnya, dan ini saya kira adalah satu hal yang penting untuk kita suarakan terus-menerus supaya kualitas demokrasi kita nggak turun, supaya ya elit-elit atau kelompok-kelompok partikelir di dalam institusi penegak hukum. Kenapa saya menyebut institusi penegak hukum? Karena institusi ini punya senjata yang begitu besar. Satu adalah kewenangan kursifnya ya, untuk menggunakan apapun dalam situasi apapun atas nama hukum. Yang kedua, punya diskresi yang begitu besar ya untuk menetapkan orang jadi tersangka. Tadi Mbak Asvin sudah jelaskan juga ada tim satu ya yang gagal ya berhenti karena ada upaya-upaya untuk mengintervensi. Kemudian ajaibnya tiba-tiba muncul tim dua yang tiba-tiba dengan cepat menyelesaikan kasus ini. Saya kira diskresi-diskresi semacam itu juga akan memperluas ya praktek-praktek abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila tidak ada remnya sama sekali. Dan kita menjadi ingat kasus kekerasan rasial di Amerika Serikat hari ini yang menimpa kelompok kulit hitam di sana karena ada kematian salah satu warga Amerika yang kebetulan adalah Black American oleh polisi kulit putih di sana, dan itu kemudian menjadi salah satu pemicu dari upaya mendorong reformasi kepolisian yang begitu sistematis. Nah, kita berharap kasus Mas Novel ini bisa mengenerate juga upaya sampai ke sana. Karena kalau tidak, ya ini akan terus berulang, ya kasus-kasus sama akan terjadi lagi di kemudian hari, dan ya kerusakan akan lebih parah. Saya kira itu dulu Mas Yowandro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.